Update dunia kripto 30 November 2021. Jadi kalau kita lihat pergerakan BTC itu memang sesuai ya dengan skenario kemarin gitu. Jadi memang di sini ada resisten, terus saya bilang kan pasti akan mengejar Bollinger bawah gitu ya. Jadi ada koreksi ya naik lagi sideways di sini. Ini akan lebih terlihat lebih jelas itu ketika kita lihat di satu harian. Nah, di satu harian ini resistennya jelas sekali di sini nih. Langsung ditolak ya, 57.800-an. Ini sempat nge-weak tentunya, tapi ditolak lagi langsung pagi ini gitu. Nah, jadi hari ini kira-kira kemana? Kalau dari segi berita, kita yang pasti saya lihat itu saya sudah screening sendiri. Yang menjadi headline hari ini itu berita tentang Jack Dorsey tentunya ya, yang dia berhenti gitu mengundurkan diri dari Twitter gitu. Jadi dia nggak jadi CEO Twitter lagi. Nah, kita tahu ya kalau si Jack Dorsey ini sangat bullish dengan BTC gitu. Dan juga seperti perusahaan lainnya dia yang dia naungi juga ya seperti Square itu juga sekarang bergerak ke arah optimalisasi dunia kripto seperti itu kira-kira ya. Jadi ada inovasi apa dia juga kembangkan melalui Square gitu. Nah, Twitter pun sempat juga ya kemarinnya jadi bisa tipping melalui Bitcoin gitu. Nah, jadi saya sih melihat berita ini bullish gitu ya karena ya mungkin si Jack Dorsey ini memiliki visi yang lebih terutama di dunia kripto. Tapi ya tentu itu spekulasi saya aja karena cuma dia yang tahu gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari segi fear and greed itu hari ini agak sedikit naik ya 7 poin, tapi masih di dalam tahap fear gitu. Jadi ya nggak ada kejutan seperti apa gitu ya. Kalau on-chain signal itu sangat bearish, future momentum masih bearish. Kalau kita lihat seperti biasa juga open interest ini semakin turun. Nah, ini not a good sign gitu ya. Sama ini juga funding rate yang sedikit naik ya, perubahan nggak begitu banyak sideways di sini. LTH SOPR masih flat. Jadi kalau kita gabungkan dengan seperti biasa technical ya, kita lihat dulu ya technical indikator otomatis. Jadi yang satu harian ini justru lebih banyak ke arah sell, jadi bearish ya. Kalau 4 jam buy, 1 jam netral. Nah, mantap sekali ini kombinasinya. Berarti kan memang mix sinyal ya. 15 menit sell gitu. Jadi ini agak melihat ini kita bisa kira-kira gitu kemungkinan besar bakal sideways. Karena signal pun sudah mix gitu ya. Kalau dari segi teknikal indikator yang otomatis. Nah, kalau kita coba analisa sendiri, seperti yang kemarin saya bilang itu kan memang dia akan mengejar Bollinger bawah. Jadi pasti ada koleksi gitu ya kemarin dan kembali naik lagi mencoba nembus resisten nge-weak jadi ke bawah lagi. Nah, kemungkinan juga akan tetap seperti itu lagi. Nah, cuman yang sejauh ini ya kita lihat ini kan sudah membuat higher lows. Nah, semoga ini terus ya. Jadi bisa di sini sini tapi tetap naik gitu walaupun sideways kelihatannya ya. Nah, harapannya seperti itu. Nah, tentu kita mau lihat paling enggak dia enggak tembus di sinilah. Nah, mungkin sekitar 56 ribuan lah ya. Jadi kalau misalnya itu sudah tembus, nah ini berarti invalid higher lows tadi. Jadi kemungkinan dia memang masih mengejar ke sini. Jadi kalau ini sedang turun, ya semoga nggak turun dalam, karena kalau lebih dari 56.000 sekarang support lokalnya ya, itu ya bisa berarti sampai ke arah sini, mengejar ke 55.400-an. Untuk resisten tetap ya yang di sini ya itu sekitar 58.500.
Jadi ini kecil sekali sudah pergerakannya. Nah, jadi apa namanya, kita lihat dia breakout kemana nih, breakout atau breakdown gitu. Jadi lihat aja patokan itu 56 sama 58 500 gitu ya. Kalau saya tembus salah satu, nah berarti kira-kira udah tahulah arahnya kemana. Terus kalau kita lihat per 1 jam, nah ini juga masih mirip ya. Ini ada sedikit pantulan karena sudah tembus Bollinger bawah, kemungkinan bisa sampai ke sini. Nah, jadi hati-hatilah. Tapi ini kan kecil ya, karena 1 jam, jadi kemungkinan 56.600. Kita kan tadi support besarnya 56 ya. Jadi ya masih wajar kalau dia bakal ke bawah lagi. Nah, sampai ke 56 misalnya, baru naik. Kira-kira dari BTC simpelnya seperti itu ya. Karena kalau dilihat dari yang tadi pun, ya itu apa namanya, open interest-nya menurun gitu. Jadi terus juga on chain bearish. Ini juga masih fear. Jadi ya kemungkinan memang turun dulu tuh. Kalaupun naik ya mungkin dia sekitaran sinilah. Intinya begitu. Support 56, resisten 58.500. Nah, sudah dilihat itu 2 poin itu. Udah paling gampang. Tapi ada yang menarik, satu hal yang di-share di grup ya, saya lihat itu mereka ada membahas mengenai satu harian, itu ternyata kalau kita lihat pola falling wedge ini di BTC ini sudah berulang kali. Nah, jadi ini pertama kali, terus naik. Kalau falling wedge kan udah tahu ya kira-kira dia semakin turun, tapi kapan satu poin dia ada breakout langsung naik. Nah ini begini juga turun, breakout, naik. Kalau dilihat persentase ini 54%-an, ini 56%-an gitu ya. Nah jadi ini kan ada kenaikan terus nih. Oh sorry, ini 64 ya, 64, 56. Nah ini diperkirakan ini kalau misalnya tembus gitu ya, ini tentu apa namanya, analisa time frame panjang ya. Jadi jangan harapin langsung breakout setinggi ini sekarang gitu. Tapi ini mungkin bisa Desember gitu ya. Jadi ke arah kalau 60%-an itu ke 92 ribuan. Nah, jadi bagus banget ya. Jadi kalau dilihat dari time frame besar itu tentu kita masih optimis gitu ya, terutama ada apa namanya pola falling wedge ini yang termasuk pola favorit saya gitu. Jadi saya sering juga melihat kalau sebelum saya ambil posisi itu kalau sudah ada pola begini saya lihat indikator yang lain gitu ya. Kalau misalnya mendukung, nah itu kemungkinan besar dia bisa breakout gitu. Breakout apa namanya ya lumayan tinggi. Jadi ini saya suka sekali pola ini. Selain ini juga ada pola yang namanya double bottom. Nah itu juga termasuk favorit gitu ya. Jadi kalau sudah memiliki apa namanya bottom 2 kali gitu ya, jadi kemungkinan besar dia akan naik. Ada yang namanya cup and handle segala macam ya, itu lebih inilah apa namanya, lebih ke arah technical kalau misalnya teman-teman mau apa namanya belajar begitu ya. Menurut saya pola-pola itu menarik sih dan sudah terbukti terutama di dunia kripto gitu ya. Karena kebanyakan kripto ini ternyata trader gitu. Jadi saya rasa memang kalau trader patokannya lebih ke technical. Jadi semakin banyak orang percaya technical, semakin orang banyak analisa dan ikut masuk melalui apa namanya technical indikator, maka semakin tepat gitu, semakin akurat indikator teknikal yang dipakai untuk di dunia kripto. Nah, beda halnya dengan saham karena banyak hal lain gitu ya yang perlu dipertimbangkan seperti fundamental, terus juga ada cash flow segala macam gitu. Nah, jadi kalau bukan berarti di kripto ini nggak ada fundamentalnya, tentu kita harus tahu juga ya fundamentalnya project ini seperti apa, untuk apa namanya, misalnya dia juga ada perkembangan apa, roadmap-nya seperti apa, event apa gitu kan. Nah, itu cuma agak sedikit berbeda aja secara fundamental,
kita nggak ada cash flow misalnya ya, nggak ada profit and loss, itu kan nggak ada, karena kan ini sifatnya project. Nah, jadi sedikit banyak memang kalau kita trading di kripto ya harus tahu gitu secara technical ya. Jadi harus dipelajarin sedikit. Nggak usah sampai ribet-ribet amat gitu. Saya pun selalu kalau analisa bisa dilihat ya, simple sekali. Saya nggak pakai yang wah ribet-ribet ini bakal kesini nggak. Fibo, Bollinger, MACD sudah diperkirakan saja pergerakannya. Dan sejauh ini ya cukup oke lah, gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat dari altcoin, nah saya selain pakai CoinGecko sering juga melihat di CoinMarketCap gitu ya. Karena di CoinMarketCap ini kadang sedikit berbeda. Ya kita tahu sendiri listing di CoinMarketCap belum tentu listing di CoinGecko gitu kan ya, dan juga sebaliknya. Jadi kemungkinan ada beberapa kripto yang nggak di listing misalnya di satu platform ini gitu ya. Nah jadi yang seperti kita sering lihat itu adalah perubahan di kategoris. Nah kita coba lihat di CoinMarketCap hari ini. Biasanya kita lihat di CoinGecko kan. Saya rasa akan ada sedikit perbedaan. Nah, misalnya di sini, ini ada yang namanya kategori jobs. Ini karena JavaScript token ini naiknya yang gila-gilaan sih. Jadi langsung meningkatkan persentase di kategori ini juga. Nah, ada yang transport. Ini kan jarang sekali kita dengar ya. Video oke, ada yang real estate gitu. Nah, ini bisa dicek gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan CoinGecko, saya rasa pasti kategori yang manggung itu pasti agak beda. Nah, jadi ini kan menarik ya, karena kita nggak terpaku pada satu platform. Contohnya ini kita urutkan berdasarkan per satu harian, itu yang manggung hari ini social money. Nah, itu kan Olympus Pro, smart contract, rebase tokens. Nah, jadi beda ya. Di sini ada jobs namanya, ada transport. Nah, jadi ini untuk memperbesar wawasan kita aja. Oh, jadi jangan terpaku cuma satu di CoinGecko aja. Jadi seperti ini kalau kita dapatkan lumayan tuh 400%-an gitu ya. Jadi ya bisa dipertimbangkan. Apalagi kalau misalnya ada satu token yang tergabung dalam beberapa kategori yang lagi manggung. Wah, itu udah pasti terbang deh. Nah, ini jadi bisa dilihat ini pun pergerakan nggak begitu besar ya kalau dilihat dalam 24 jam. Kalau ini average price change ini dalam 24 jam juga ya. Jadi ini wah naiknya tinggi sekali. Nah, ada yang namanya ARNX, video stream 300%. Jadi kalian bisa cek di sini. Nah, mungkin untuk hari ini segitu dulu ya, update secara teknikal dan beberapa indikator yang kita lihat seperti biasa, supaya ini bisa menjadi pertimbangan lah untuk teman-teman di bagaimana trading di market hari ini gitu. Tentu kalau teman-teman suka dengan video saya ini, bisa bantu saya dengan like, subscribe, dan komen gitu ya, supaya membantu juga algoritma YouTube gitu bisa share video-video saya ke teman-teman yang lain dan kita bisa berbagi manfaatnya. Oke, terima kasih.